Imam Mufassir Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Syekh Imam Jalaluddin Abdul Rahman Al-Mahalli, nafa'ana Allahu bihima wa bi barakatihima fid dini wad dunya wal akhirah wa alihima wa masyayikhima wa usulina wa a'malina kafah wa ashabil kutubil ladzi qara'naha wa al-kutubul ilmi wal hikmah anna Allaha yatawashsha'u bir-rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairat wa tasarrafu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita baca Al-Baqarah 126, mundur sedikit dari beberapa kalimat ya. Wa idz qala Ibrahimu, dari mulai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala man kafara fa umatti'uhu qalilan summa aqtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dari situ ya, supaya nyambung nih, karena potongan itu tetap aja kita mesti menceritakan yang ini. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal makana baladan aminan. Ingatlah kalimat iz itu uzkur hina izin, jadi iz. Ingatlah ketika berkata Ibrahim, ketika berdoa Nabi Ibrahim, rabbi ja'al hadzal makana baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah tempat ini, yang dimaksud balad di sini adalah kota Mekah, di mana tempat Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya bersama anaknya. Kota yang gersang ya, sulit air, maka Allah suruh meninggalkan Siti Hajar sama anaknya. Ini kan secara kemanusiaan susah ya. Perintah Allah ini susah memahaminya. Seorang Nabi suruh meninggalkan istri sama anaknya, tapi di tempat yang gersang, nggak ada pohon, nggak ada air gitu. Secara teori ini penyiksaan gitu. Tapi sesungguhnya begitulah caranya Allah mengajarkan dengan para nabi-nabinya, mengajarkan ketundukan, kesabaran, maka nanti diberikannya yang luar biasa. Ya, jadi Rabbij'al hadza makana baladan aminan. Jadikanlah tempat ini, maksudnya negeri ini, baladan aminan, negeri yang aman. Za'amnin, yang memiliki keamanan. Wa qad ajaballahu du'aahu wa ja'alahu haraman
dan sungguh telah menerima Allah doanya Nabi Ibrahim dan dijadikannya bala dan aminan itu, maka itu tadi haraman, ya, negeri yang disucikan, bukan cuma aman tapi disucikan. La yusbiku fihi damu insanin, yang tidak boleh dicucurkan di tempat itu darah manusia. Wala yazlimu fihi ahadun, dan tidak boleh berlaku zalim siapapun di tanah haram. Wala yusadu saiduhu, dan tidak boleh itu diambil berburu, ya. Wala yusadu saiduhu, dan tidak boleh diburu buruhannya. Wala yahtala khalahu, dan tidak boleh memutuskan khalahu ay sajarahu, ya, pohon-pohonnya di tempat haram itu. Nah, ini tentunya berlaku bagi orang yang melakukan ibadah haji atau umrah. Nah, ini yang menarik, ini doanya Nabi Ibrahim ini. Warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah rezeki ahlahu, penduduk negeri itu, kota Mekah itu, minas samarat, dari buah-buahan. Wa qad fa'ala binaqli ta'ifi minasyami ilaihi, dan sungguh telah melakukan berpindahnya orang-orang, ya, ke Taif itu Bisyam, ya, dari negeri Syam, ya. Wa kana akfara la zar'a fihi wala ma'a. Wa kana, dan waktu itu, ya, negeri Mekah itu dari akfara, kosong, la zar'a fihi, tidak ada tumbuh-tumbuhan, wala ma'a, dan tidak ada air. Siapa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu orang-orang yang beriman di antara mereka itu kepada Allah dan kepada yaumil akhir. Kasih rezeki, ya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi mafhum mukhalafannya apa nih? Kalau dia tidak beriman, jangan dikasih, gitu loh. Karena yang diminta itu hanya man amana billah, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Suruh kasih rezeki, kasih ketenangan. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya, badal min ahlihi, ya, menjadi badal dari kata ahlihi itu tadi. Wa khassahu bidu'a illahum, dan Nabi Ibrahim mengkhususkan kepada mereka itu ahlahu dengan doanya, muwafaqatan liqaulihi, menyesuaikan dengan firman Allah Ta'ala, la yanalu ahdiz zalimin. Itu argumentasinya, tidak akan mendapatkan pertolonganku orang-orang yang zalim, nggak dapat. Jadi dengan dalil ini maka Nabi Ibrahim mintanya itu yang diberikan keamanan, yang diberikan rezeki yang banyak, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini wa qala ta'ala warzuq man kafara. Jadi Nabi Ibrahim doanya dikoreksi, gitu loh. Minta juga kata Allah itu rezekikan man kafar, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak percaya kepadamu pun minta supaya dapat rezeki. Fa umatti'uhu, maka aku akan berikan kesenangan. Bitasydid, dengan membaca tasdid, fa umatti'u, wa tahfif fa'amta'ahu, ya, boleh tuh ada qiraat fa'amta'ahu, gitu ya. Finnari birrizqi, ya, diberikan di dunia ini rezeki.
Qalilan ay muddata hayatihi. Sedikit yang dimaksud dengan Allah memberikan rezeki semasa dia hidup. Jadi Nabi Ibrahim doanya itu dikoreksi. Jangan cuma minta orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tapi juga minta supaya diberikan rezeki kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia nabi, gitu loh. Ya, jadi karena kapasitasnya sebagai nabi, maka siapa yang tahu yang beriman yang mana, yang kafir yang mana? Karena kafir dan beriman itu dilihat ujungnya. Bukan sekarang nih, kita lagi jadi orang muslim. Apakah kita orang muslim? Belum tentu. Karena ukurannya khawatimuhu, ujungnya. Kita sih berharap husnul khotimah, itu harapan kita. Ya, tetapi banyak bahkan orang yang alim seperti Barseso, alim, dia bisa terbang di udara, murid-muridnya itu ujungnya masuk neraka. Nah, jadi kalau dia nabi, nggak boleh tuh punya ya perasaan dengki gitu. Ya Allah, berikan rezeki kepada orang-orang yang beriman kepadamu, beriman hari kiamat. Kalau nabi nggak boleh, itu masih dianggap dengki gitu. Berikan semua, kata Allah, orang-orang yang kafir juga akan kuberi nikmat. Kapan? Semasa hidupnya saja. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan sifat rahmah. Summa attarruhu alja'ahu fil akhirati, kemudian aku mudaratkan tempat perlindungannya nanti di akhirat, ila adzabin nar, menuju siksanya api neraka. Fala yajidu anha mahisa, maka tidak seorang pun mendapatkan ya di akhirat itu tadi mahisa, tempat melarikan diri, nggak ada. Jadi sebenarnya tuh orang-orang kafir itu bukan cuma dia kufur, menutup dirinya dari kebenaran Tuhan, tetapi yang lebih jelas itu sebenarnya dia sudah diberi rezeki, tapi dia tidak bersyukur dengan rezeki. Bahkan Allah mengingatkan Nabi Ibrahim, ya, mengingatkan Nabi Ibrahim supaya minta juga untuk orang-orang yang kafir. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah ditegur 2 kali. Ini yang pertama yang diabadikan. Ada yang diabadikan di dalam hikayat itu ya, di dalam hadis itu. Salah satu syariat Nabi Ibrahim itu tidak boleh makan kecuali mengajak orang. Kalau kita ngajak orang itu sunnah. Tapi kalau kita mau mendatangi dan kita mau berikan, unggul tuh. Kalau Nabi Ibrahim, syariatnya buat Nabi Ibrahim tidak boleh makan kecuali mengajak orang. Maka oleh Nabi Ibrahim itu dipilih siapa yang menjadi teman makannya. Sehingga pernah satu kali ya Nabi Ibrahim itu sampai jalan 2 mil jauhnya mencari orang untuk teman makan. Jadi mau lapar, makanannya ada, kalau nggak ada teman makannya nggak boleh. Nah, suatu saat karena sudah jauh belum dapat juga, ada orang Majusi. Orang Majusi minta mau menjadi tamu kepada Nabi Ibrahim. Itu berarti kalau dia bertamu minta diberi makan orang bertamu itu. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang ini, ya, aslim fa'ajud, kau masuk Islamlah, kau ikuti ajaranku, maka aku akan berbuat baik kepada. Orang Majusi itu nggak mau. Orang Majusi itu nggak mau. Masa cuma 1 piring aja harus pindah agama? Maka orang ini
pergi meninggalkan Ibrahim. Maka ditegurlah Nabi Ibrahim, ya, ditegurlah Nabi Ibrahim dengan perkataannya orang kafir. Allah mengatakan 83 tahun dia hidup, umurnya tidak beribadah, tidak beriman, tapi setiap hari aku kasih rezeki kepadanya. Kau hanya memberikan satu piring, tapi kau minta pindah agama. Nangis Nabi Ibrahim, dicari itu orang semua, cuma larinya kenceng gitu. Akhirnya ketemu. Waktu ketemu, dibaik-baikin, ayo kita pulang. Apa yang hajatmu aku berikan. Mau daging apa kira-kira? Mau masakan apa? Ayo kembali. Kata orang Majusi, nanti dulu. Ada apa kok bisa berbalik seperti ini? Ada apa? Aku ditegur oleh Tuhanku. Kau kuberikan umur 83 tahun, tidak pernah beribadah kepadaku, tidak menundukkan diri. Setiap hari ku beri rezeki, tapi kenapa kau hanya memberikan satu piring, harus ikut agama? Orang ini kagum dengan Tuhan yang menegurnya Ibrahim itu, dia kagum gitu. Itu pasti Tuhan beneran kok, dia tahu umurku 83 tahun. Tuhan itu memang Tuhan bener. Aku memang gak pernah nyembah dan setiap hari dikasih makan, kecuali hari ini aku gak ada makanan. Maka dia minta tangannya, aku beriman kepada Tuhanmu ya Ibrahim. Nah, ini maknanya. Jadi dalam hubungan keduniaan, baiknya seseorang itu tidak dibatasi oleh keagamaan, urusan duniawi. Nah, jadi yang menyangkut aspek kehidupan itu seperti itu. Tahlilan mamanya, berkatnya jangan lompat. Kenapa? Cek mamanya singkong ini orang kafir berkatnya lompat gitu. Jangan, kasih aja. Karena itu makanan. Dan berbuat baik kepada mereka bagian dari yang dilakukan. Kemuliaan Islam itu di situ. Jadi ini sengaja mundur sedikit supaya nyambung. Karena ini nilai spiritualnya, sosial spiritualnya itu tinggi sekali. Ditegur Nabi Ibrahim, jangan begitu. Kan beda agamanya, beda akidahnya, nggak apa-apa. Tapi urusan dunia harus baik sama-sama, ya. Wabi sal masir, ya, ail marja'u hiya, ya, yaitu seburuk-buruknya masir, ail marja'u, tempat kembali, hiya, ya, itu tadi mahisnya, titiknya. Wazkur, dan ingatlah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wazkur, dan ingatlah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida ail asasa awil judara. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat qawaid, ya, ail asasa, pondasi-pondasi, awil judara, ya, jamak dari jidar, tembok-tembok Ka'bah, minal baiti, di antara bait Allah, yabnihi, ya, yang ia membangunnya, muta'alliqun biyarfa'u, ya, minal bait ini
muta'alliq ya dengan biyarfa. Wa Ismailu, dan bersama Ismail, atfu ala Ibrahimu, yakulani, ketika keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, bina'ana, bangunan yang kami bangun, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau ya zat yang maha mendengar, lil qauli, atas doa, al alimu, yang maha mengetahui, bil fi'li, dengan perbuatan. Rabbana waj'alna muslimaini, ya Allah jadikanlah kami berdua orang-orang yang menyerahkan diri, muslimain ya. Jadi kata kalau dalam Al-Quran yang pertama menggunakan kata Islam itu Nabi Ibrahim ya. Rabbana waj'alna muslimain, ya Allah jadikanlah kami berdua orang muslim, maknanya orang yang menundukkan diri, munqadaini laka, yang taat kepadamu, ij'al wa min zurriyatina, dan jadikanlah di antara keturunan-keturunanku ya, auladina ummatan ay jama'atan muslimatan lah, jadikanlah anak keturunanku satu jamaah yang menundukkan diri kepada engkau. Wa min litab'id, ini min zurriyatina, minnya itu litab'id, artinya setengah, sebagian. Bisa jadi keturunannya Nabi Ibrahim itu bukan jadi zuriyah muslimah, tetapi zuriyah ya sayyi'ah, keturunannya yang jelek. Wa utiya bihi, dan diberikan dengannya, litaqaddumi qaulihi ya, karena mendahului firman Allah, la yanalu ahdiz zalimin, tidak akan menggapai janjiku, pertolonganku orang-orang yang zalim. Yaitu kenapa wa min zurriyatina gitu ya. Kenapa dimasukkan min, seandainya minnya dibuang gitu. Rabbana waj'al muslimain wa zurriyatina ummatan muslimatan lak. Kalau dibilang begitu, maka bisa jadi semuanya bagus gitu. Nah itu dalam kajian bahasa kata wa min zurriyatina, karena Nabi Ibrahim harus menggunakan kalimat itu karena ada ayat yang mengatakan la yanalu ahdiz zalimin, tidak akan mendapat janjiku orang-orang yang zalim ya. Jadi di makomnya itu makom doa, semuanya itu diminta, tapi bisa jadi ada yang gak diterima ya. Ini kalau ngerti bahasa, jadi diksi yang dipilih di dalam Al-Quran itu memang faktual gitu lah ya. Jadi ada yang memang keturunannya itu jadi ya orang soleh, nabi dan rasul, tapi juga ada keturunan yang tidak baik. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa arina alimna ya, wa arina tunjukkan kepada kami, alimna ajarkan kepada kami, manasikana ya, manasik kami, ibadah kami, syara'i'a ibadatina au hajjina ya, syariat ibadah kami atau haji kami. Jadi manasik itu ibadah yang memang dari awalnya itu sudah digunakan kata manasik. Jadi bukannya ibadah haji, tapi manasikul haji gitu ya. Nah jadi ibadah haji itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim minta diberi petunjuk, minta diajarkan tata cara melakukan ibadah haji. Ini yang diminta oleh Allah pada Nabi Muhammad, wattabi' millata Ibrahim Muhammad ya.
Ibrahim Hanifah, ya Muhammad, ikutilah ajarannya Nabi Ibrahim yang hanif, ya. Nah, itu khitan, ibadah, haji, ya, itu semua adalah syariat dari zaman Nabi Ibrahim. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau at-tawwab, maha menerima taubat, ar-rahim, ya, yang maha kasih. Sa'alahu taubata, keduanya minta diberikan taubat, ma'a ismatihima, disertai dengan perlindungan, ya, keduanya itu tadi. Tawadu'an wa ta'liman li zurriyatihima. Tawadu'an karena keduanya merendahkan diri, tawadu. Wa ta'liman li zurriyatihima, dan mengajarkan kepada pengikut dari keduanya. Anaknya Ibrahim, anaknya Ismail diajarkan itu, ya, untuk mengatakan doa itu. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'as fihim, wahai Tuhan kami, utuslah pada mereka, ai ahlil baiti, ya, orang-orang yang ada di sekitar Baitullah, rasulan minhum, satu utusan yang lahir dari kalangan mereka, min anfusihim, dari, ya, kelompok mereka. Wa qad ajaballahu du'aahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah menjawab doanya Nabi Ibrahim dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini korelasinya, hubungannya antara doa Nabi Ibrahim dan diturunkannya dengan Nabi Muhammad. Memang Nabi Ibrahim yang minta. Kenapa Nabi Ibrahim mintanya di Mekah? Karena Allah menyuruhnya menaruh anaknya dan Ismail ketika bayi itu di kota Mekah. Ini yang dibilang, jadi bukannya penyiksaan, tetapi skenario itu harus dibuat rapihnya itu seperti itu. Bapak-bapak yang dari daerah, ya, kenapa bisa di Jakarta, kenapa bisa di Kedaung, di Tangsel, ya? Ada skenario yang besar yang dimainkan, ya, sehingga terjadi itu perpindahan urban satu daerah ke daerah yang lain, ya. Nah, jadi ada kaitannya. Ini maksud saya begini. Jadi kadang-kadang pemikiran saya lebih dulu dari mulut saya. Maksud saya itu begini. Dulu pada ayat-ayat yang lalu itu terbantah dengan ayat ini, ketika bahwa mereka itu tidak bisa menerima Muhammad itu karena dari keturunan Ismail. Walaupun Ismail itu putranya Ibrahim. Kenapa Nabi yang terakhir yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil itu tidak dari Bani Israel gitu, dari Ishak, dari Yakub? Kalau saja Muhammad dari Bani Israel sudah selesai, nggak akan ada ribut itu, pembantaian di Palestina itu nggak ada. Kenapa? Memang karakternya keras, kecerdasannya lebih, tetapi ketundukannya kurang. Nah, Ismail yang dari, ya, yang dari Siti Hajar yang melahirkan bangsa-bangsa Arab, yang dicemur di tengah padang pasir, yang menjerit karena tidak ada air, ini yang melahirkan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi skenario nya itu begitu gitu loh.
Oh, lah kalau begitu berarti penentangan mereka terhadap Nabi Muhammad itu bukan cuma menentang kepada Nabi Ibrahim, tapi dia menentang skenario Tuhan gitu. Itu yang saya maksudkan, otak saya lebih cepat dari omongan saya. Jadi penolakan dia itu bukan cuma menolak dari nenek moyangnya Ibrahim, tetapi sebenarnya dia tidak suka dengan skenario yang dibuat oleh Tuhan. Kan sama Tuhannya, sama kitabnya. Nah, jadi ini menariknya. Jadi dalam teologi Islam ini menarik ya. Kalau kita lihat dari akar masalahnya, ketika ya Allah memerintahkan membawa istrinya ke padang pasir, kepikir nggak lihat padang pasir yang sekarang? Dulu bagaimana itu? Nah, terus itu tinggalkan itu. Dan kalau seandainya wanita sekarang gak bakalan mau nggak istri kita ditaruh di Ancol sana di pinggir laut gitu, nggak mau ya. Nah, jadi itu bukan cuma mau dan tidak mau, ada skenario yang diatur gitu. Subhanallah ya. Jadi Nabi Muhammad itu historinya itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena anaknya di situ. Ini gersang amat, ini hancur bener orang-orang di sini. Akhlaknya rusak, agamanya rusak gitu. Maka Nabi minta Ibrahim, mintanya jadikan keturunannya itu ya rasulan min anfusikum. Yatlu alaihim ayatika ayil qur'ana wa yu'allihumul kitaba ayil qur'ana wal hikmata. Yang mengajarkan, Rasul yang mengajarkan kepada mereka ayatika, ayat-ayat engkau, ayil qur'ana wa yu'allihumul kitaba, dan yang mengajarkan pula kepada mereka alkitab, ayil qur'an, wal hikmata ay ma fihi minal ahkam, rahasia apa yang terkandung di dalam hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan. Wa yuzakkihim yutahhiruhum minasyirki ya, dan yang mensucikan mereka dari kesyirikan yang ada di dalam hati-hati mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Al-Aziz yang maha besar, Al-Ghalibu yang maha menguasai, Al-Hakim fi san'ihi yang bijak dalam ciptaannya. Subhanallah ya. Jadi ayat itu, alur ceritanya itu kelihatannya sederhana, tetapi uratnya itu, alur ceritanya itu jelas. Waman ayyarghabu an millati Ibrahim fayatrukuha illa man safiha nafsa. Orang-orang ayyarghabu an millati Ibrahim yang benci ini, raghiba yarghabu. Raghiba kalau ketemu an itu artinya benci betul. Tapi raghiba yarghabu apabila ketemu fi maknanya cintanya luar biasa, senang betul itu. Jadi dia tergantung an apa fi gitu ya. Ada dalam karakter bahasa Arab begitu, ketemu apa maknanya beda gitu. Wa man yarghabu an millati Ibrahim fayatrukuha. Orang-orang yang benci kepada ajarannya Ibrahim lalu ia meninggalkannya, illa man safiha nafsah, tidak ada itu kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Jadi ajarannya Nabi Ibrahim itu ya sedemikian rupa itu, kalau ada orang yang gak suka, sebenarnya
Man safihan nafsah, orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya. Jahila annaha makhluqatun lillah. Bodoh bahwa sesungguhnya ciptaan itu adalah makhluk bagi Allah. Yajibu alaiha ibadatuhu, wajib bagi makhluk untuk beribadah kepadanya. Awis takhaffa biha, atau menganggap enteng, wamtahanaha, ya, dan menganggap remeh ajarannya. Sama tuh ya, orang yang tidak percaya, orang yang anggap enteng, orang yang meremehkan, itu kan kelas-kelas pemahaman terhadap agama ya. Paham nggak nih maksudnya? Orang beragama kayak kita nih, agamanya Islam. Islam tuh banyak, angkanya itu sampai 85%. Tapi kalau dibuat klasifikasi, mana yang disebut dengan taat, cuma berapa persen. Karena mereka itu ada yang ya yastahfif, orang yang anggap enteng gitu lah. Islam sih benar, karena harus beragama tinggal di Indonesia ini. Harus beragama, nggak boleh ateis hidup di sini. Dia mesti pilih ditulis di KTP-nya. Sehingga ketika KTP mau dihilangkan, itu adalah kepentingan mereka bahwa agama itu hak asasi. Kenapa mesti ditulis gitu? Ya. Nah, kan ada yang menganggap enteng. Ada juga yang menganggap tahawun ya. Ringan aja, nggak ada masalah. Gini. Kemarin hari Rabu kemarin, sekarang hari apa? Jumat, berarti baru 2 hari ya. Rabu, Kamis, Jumat, baru 3 hari. Ada orang yang di masyarakat itu dia dikenal Muslim, dikenal dia Muslim. Kenapa? RT RW masyarakat tahu KTP-nya Islam gitu loh. Pada akhir hayatnya waktu dia mau meninggal nih, Rebo kemarin, malam Rebo dia meninggal. Ya, meninggal. Tapi dia nulis wasiat. Dia nulis wasiat agar jenazahnya kalau meninggal itu dikremasi. Tahu kremasi? Dibakar. Seperti orang Hindu ya, ya dikremasi. Buddha juga ada, Ngaben kalau di Bali minta dikremasi. Maka temannya, anaknya nih, teman-temannya yang Muslim itu, yang kebetulan ibunya ngaji dengan saya, ustazah yang ikut pengajian. Bagaimana keluarganya ingin memenuhi apa harapan dia, tapi pihak ya pelaksananya apa tuh namanya, ada namanya tuh, yang khusus membakar, disuntar bakar jenazah itu nggak mau melakukan. Kenapa? KTP-nya Islam. Kalau dibakar dan dikremasi, maka ini akan terjadi tuntutan. Jenazahnya udah mati, tahu nggak? Orang sudah mati, KTP-nya dirubah dulu. KTP-nya dirubah dulu, pindah agama yang membenarkan dikremasi, baru dibakar. Udah mati, KTP-nya diganti. 3 hari yang lalu, ya, jadi dalam hati ya ampun. Kepikir nggak? Islam, tapi dia istighfar. Islam itu ya Islam aja karena memang mesti hidup di sini, tetapi sebenarnya hatinya bukan di sini. Dan anaknya di sini semua dia juga beragama juga, Islam juga, tapi karena itu permintaan wasiatnya mau dipenuhi, KTP-nya dirubah dulu. Apa namanya tempat bakaran mayit?
krematorium. Ya. Maka pihak krematorium tidak berani karena KTP-nya Islam. Dirubah dulu. Makan. Nah, jadi benarnya orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Ibrahim itu adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Jadi ukurannya itu bukan KTP. Walaqad istafainahu ay ikhtarnahu fid dunya birrisalati wal khallati wa innahu fil akhirati laminas salihin. Walaqad istafainahu ikhtarnahu, sungguh kami telah memilih Ibrahim fid dunya, di dunia ini birrisalati, dengan kerasulan. Jadi yang menyatakan Nabi Ibrahim Rasul itu Allah. Wa khallati, ya, memiliki karakter hanif, ya. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim kelak di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ya, benar ajarannya. Alladzina lahumud darajatul ula, yaitu orang-orang yang pada mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya, Ibrahim, keturunannya dan para pengikutnya. Alladzina hum ad-darajatul ula. Wazkur iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dikata Islam lagi di sini disebutkan. Iz qala lahu rabbuhu, ingatlah ketika berfirman Allah kepada Ibrahim, ya, Tuhannya Ibrahim, aslim, ya, inqadlillah, artinya tunduklah kepada Allah, wa akhlis lahu dina, ya, dan murnikan agamamu. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka menjawab Ibrahim, aku telah menundukkan diri di Rabbil Alamin, kepada Tuhan yang menguasai alam semesta. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan memberi wasiat, ya, wa fi qiraatin wa ausa, ada wassa ada wa ausa, memberi wasiat Nabi Ibrahim biha bil millati Ibrahim, dengan ajarannya Ibrahim, banihi, kepada putranya Ismail, wa Yaqub, dan Yaqub. Banihi, Yaqub pun memberi nasihat kepada anak-anaknya. Qala ya baniya innallaha astafa lakumud dina, dinan Islam. Berkata Ibrahim dan Yaqub, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud dina, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, dinal Islam. Fala tamutunna, maka janganlah sekalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Naha antarkil islami, melarang Ibrahim, ya, dari meninggalkan Islam. Wa amara bis sabati alaihi ila musadafatil maut, dan Nabi Ibrahim memerintahkan untuk kokoh pada Islam ila musadafatil maut, sampai berhadapan dengan kematian. Nah, jadi kalimat illa
Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu adalah kalimat yang harus diucapkan khatib ya di dalam Jumatan. Nah, jadi dari dulu itu sudah digunakan kata Islam. Jadi Islam dalam artian agama yang menundukkan diri hanya kepada Allah saja. Ya. Berapa menit lagi? Walamma qala al-yahudu lin-nabi alasta ta'lamu anna yaquba yawma mata awsa banihi bil yahudi nazala am kuntum syuhada idza hadara yaqubul maut walamma qala wallahu a'lam. وشعر بن عبد الله باراس والحبيب عيسى
عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر بعشر وشيخ محمد بن أحمد مشموس وشيخ المعلم محمد شافي هذامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وعلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الأمور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى آل الكرام وصحبك النجوم في ظلمة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل صول. صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي